Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penduduk pesantren yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus melakukan pembinaan dan juga mengawal peradaban dunia, khususnya pada generasi Islam ini. Pendahulu pesantren, pendahulu para pendiri-pendiri pesantren ini yang mendirikan pesantren ini luar biasa. Mereka mendirikan pesantren sekitar abad 15 ya, atau abad 11 barangkali, atau abad 11 mulai berdiri di Indonesia ini, dan dipesatkan dan dipelajitkan pada masa-masa Wali Songo, dan nanti dilihat lagi bagaimana sejarahnya. Ini jauh lebih lama, lebih dahulu daripada munculnya para tokoh-tokoh manajemen kelas dunia yang mereka muncul pada abad-abad 20 ya, pada tahun sekitar 1911 1915 sekitar ituan. Namun yang ingin saya bicarakan di sini adalah tentang keutamaan dan kehebatan para pendahulu kaum muslimin di Indonesia, khususnya yang mereka dengan gigih punya visi yang jauh ke depan untuk membina generasi muda kaum muslimin atau generasi terpelajar, ya, generasi yang berilmu daripada generasi yang berilmu daripada kalangan kaum muslimin di Indonesia khususnya. Nah, artinya mereka, para pendahulu kita di dunia pesantren ini, ya, mereka ya, mengenal persis, lebih jauh mengenal tentang manajemen pesantren. Maka dalam sebuah manajemen pendidikan itu ada sebuah pembahasan khusus tentang manajemen pesantren. Di sini menariknya adalah pesantren dengan manajemen pesantrennya yang sudah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun dilaksanakan dan digulirkan, menelurkan para generasi-generasi yang lahir dari pesantren yang dimanage oleh para kiai. Ini luar biasa hasilnya. Kemudian masuklah manajemen atau ilmu manajemen yang diadopsi ke pesantren. Nah, kemudian dijadikan sebuah acuan di pesantren itu. Ya, ada baiknya, sisi baiknya ya jelas ada, dan sisi buruknya ya mungkin ada. Maka satu hal yang sudah menjadi sebuah kemestian ya, pada satu perkara mesti ada baik dan ada buruk. Tinjuannya adalah ketika mengadopsi manajemen dari ilmu manajemen ke pesantren, maka konsekuensinya adalah di dunia pesantren ini, di dunia yang bergelut dengan masalah agama, masalah halal haram, masalah baik buruk ditimbang dengan syariat ya. Ketika mengadopsi manajemen dari ilmu manajemen yang rangkum oleh para pakar manajemen, kemudian muncullah sebuah aturan, sebuah komitmen, sebuah MOU hitam di atas putih dan seterusnya. Maka di sana Islam pun menyambut hangat dengan masalah ini, dan dalam pandangan syariat Islam pun menyambut hangat dalam masalah ini. Di antaranya apa? Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu ya dia harus komitmen dengan syarat-syarat yang ditetapkan ya. Di sini harus diperhitungkan, dipertimbangkan dengan matang-matang. Ketika digulirkan, ketika ditetapkan sebuah aturan, ketika ditetapkan sebuah komitmen, maka perkaranya adalah konsekuensinya. Syarat yang berkomitmen pada konsekuensi tersebut. Contohnya, seorang pegawai pesantren, seorang pegawai dalam sebuah lembaga, tersyaratkan bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Lembaga menyampaikan begitu. Pegawai bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Cleaning service bekerja dari jam 5 sampai jam 3 misalnya. Maka ketika pekerja tersebut menyepakatinya, baik secara lisan atau tulisan, baik secara tersirat ataupun tersurat menyepakatinya, konsekuensinya adalah ketika tidak memenuhi syarat itu sebuah pelanggaran. Seorang pegawai dia ditetapkan bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Dia datang jam 8, datang jam setengah 8, pulang semaunya. Ini menjadi masalah. Berbeda dengan manajemen sebelumnya barangkali yang tidak ada komitmen seperti itu, yang tidak ada kesepakatan seperti itu. Ya, kamu datang di sini, ya ngajar setiap jam pelajaran kamu harus hadir mengajar. Lebih ekstrim lagi apa? Kami punya pesantren, bantu mengajar, selesai. Nah, komitmen ini akan berkonsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika pelanggaran tadi ya, yang sudah tanda kutip disepakati, kemudian melanggar, yang mesti jam 7 datang, jam 7 lewat 10, jam 7 lewat 30, kadang jam setengah 8 datang, pulang semaunya. Padahal aturan menyatakan jam 7 sampai jam 4.
Maka di sini ada sebuah konsekuensi apa? Pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran baik secara normatif sebagai seorang pegawai gitu ya. Ya kalau dikatakan di pesantren pegawai itu sepertinya kurang enak didengar. Sebagai seorang muslim saja. Pelanggaran sebagai seorang muslim yang mestinya komitmen dengan syarat yang ditetapkan, kamu kerja di sini dari jam 7 sampai jam 4. Ya. Saya tidak pernah mengatakan iya, tidak pernah mengatakan tidak. Menandatangani juga tidak. Tapi kamu di sini, berarti kamu sepakat dengan ketetapan itu. Nah gitu. Nah kalau kamu tidak sepakat, berarti kamu sudah tidak di sini dong. Nah ini seorang muslim harus jelas ya, dan harus komitmen dengan syarat tersebut. Ketika kamu di sana, itu secara tidak langsung tersirat kamu sepakat dengan peraturan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang tertumbuk dan banyak dilakukan oleh sivitas katakanlah ya, atau anggota atau kaum muslimin yang dalam komunitas itu, maka masuk dalam pelanggaran syar'i. Ketika masuk dalam pelanggaran syar'i dan terkumpul banyak terakumulasikan dalam syariat Islam tentunya. Syariat Islam berbicara tentunya apa? Ya nanti murka Allah yang datang, keberkahan yang bermasalah, yang dijauhkan. Nah, ini konsekuensi dari komitmen dalam bermanajemen. Ya baiknya akan teratur, lebih tertib, lebih teratur ketika digunakannya manajemen dengan ilmu kemanajemenan, akan lebih teratur, lebih tertib. Apalagi berhubungan dengan instansi-instansi luar, butuhnya manajemen tersebut. Tapi ingat ya, konsekuensi dari komitmen yang mesti dijalankan bila dilanggar bukan hanya dengan orang, tapi kodoliman yang akan bertumpuk. Ini masih berkaitan dengan person dan person. Dia melanggar, tertumpuklah pelanggaran-pelanggaran dari satu aturan saja jam dawam. Ya. Bertumpuklah akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti terkait dengan kedoliman yang terkait dengan kaum muslimin yang dalam komunitas itu yang lainnya. Oh itu digaji misalkan sekian, padahal jam kerjanya semaunya. Oh itu tidak ditindak, padahal dia lebih parah daripada saya. Oh itu baru datang, dan yang lain-lainnya. Itu kalau berbicara terkait dengan manajemen yang disepakati oleh lembaga menggunakan aturan seperti ini. Nah begitu. Ingat, dampaknya bukan saja antara lembaga dengan person, tapi lembaga dengan banyak orang, dan dengan banyak komunitas yang lain, dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.